Oke, kembali lagi bersama Abah Yana dan Kang Yuki sebagai ketum dari komunitas Boboko. Kang Yuki, oke, tentunya ini dari proses perjalanan komunitas ini berdiri, lahir, ya, di pertemuan di awal tentu ada sebuah sejarah yang tidak bisa dilupakan. Tetapi pertanyaan kali ini lebih ke sisi rasa. Apa suka duka yang dirasakan oleh seorang ketum di Boboko ini yang mungkin tentunya bobotohnya ini dari usia 35 tentu dengan beragam karakter ya. Bagaimana nih perasaan-perasaan yang dirasakan oleh Kang Yuki? Kalau dibilang suka duka, tentunya saya dukanya tidak ada lah, Pak. Artinya suka semua lah. Oh, siap. Jadi karena berangkat dari kecintaan saya terhadap Persib Bandung sebagai boboto, dari kecil saya dibawa sama orang tua saya Nyetadion dan lain-lainnya, yaitu sudah melekat di dalam diri saya. Jadi kesukaan suka duka bisa dibilang bahwa ngebangun Boboko ini karena dilalui oleh hati yang suka tadi, Pak. Jadi rasanya tidak ada capeknya gitu loh, Pak, buat saya, karena ini adalah bagian dari konsekuensi saya sebagai ketua umum untuk mengkoordinasikan segala sesuatu dari pusat, distrik ke Korwil gitu, Pak. Gitu. Oke, luar biasa ya. Jadi dari apa yang Abah lihat di lapangan, Kang Yuki ini kan setiap deklar tentunya yang di luar kota, ini kan butuh biaya, waktu, tenaga dan lain sebagainya. Tapi kok nggak ada capek-capeknya? Ini gimana nih Kang Yuki? Ya, pertama memang yang tadi saya bilang bahwa ini udah menjadi konsekuensi untuk saya sendiri. Tadi berangkat dari kecintaan saya terhadap Persib Bandung, jadi apapun bisa hilang lah, Bah. Baik itu materi ataupun tadi waktu dan capek itu buat saya itulah sebuah sebuah bumbunya lah untuk membangun Boboko ini gitu, Bah. Gitu. Seru sih, seru aja sih, Bah. Oke, ada satu pertanyaan yang mungkin ini agak dalam tanda kutip. Apakah pasangan Kang Yuki di rumah tidak protes? Ya kemarin kan sempat ya ada acara, memang saya dikasih surprise sama teman-teman Baraya Boboko. Terima kasih teman-teman semua, saya disurprise pada ulang tahun saya dan udah saya dirayakan ulang tahunnya. Yang keduanya dihadirkan juga istri saya. Ya tentunya saya juga terus terang menerangkan kepada orang rumah bahwa ini adalah sebuah konsekuensi untuk saya untuk membangun Boboko, dan istri saya pun tahu bahwa saya memang penggila bola, yaitu Persib Bandung gitu. Jadi kalau udah urusan nonton bola dan urusan Persib Bandung, lampu hijau ya. Alhamdulillah orang rumah mah lampu hijau, Pak. Cuma syaratnya yaitu aja yang kemarin diumumkan bahwa yang penting sehat lah. Itu aja. Oke. Baik, Kang Yuki. Dan ini yang mungkin menjadi satu tanda tanya juga ya di beberapa komunitas sana, karena Abah pernah dengar tentang sebuah koordinasi dengan pengurus atau anggota itu agak berat lah. Ya, karena di beberapa komunitas bobotoh juga sering terjadinya pergantian ya dari struktural segala macam. Nah, di Boboko sendiri, ini koordinasi internalnya seperti apa? Apakah berjalan baik atau memang ada juga pergantian posisi seperti itu di kepengurusan? Oke, baik, Bah. Jadi konsep yang pertama Boboko saya bangun ini adalah tidak serta-merta langsung struktur organisasi itu terbentuk semua ke bawah. Jadi strategi saya, konsep saya adalah membuat dulu KSB, dulu, lalu kalau memang dirasakan di bawah diperlukan, baru saya akan menarik orang untuk membantu itu. Jadi strategi saya seperti itu. Biar semua yang punya rasa memiliki komunitas ini, Boboko ini, bisa bekerja secara maksimal gitu. Jadi tidak serta-merta saya tarik, tapi untuk yang kerjanya dia tidak ngerti atau harus bagaimana. Tidak seperti itu. Jadi konsep saya membangun Boboko ini adalah harus punya rasa saling memiliki dulu nih. Biar nanti konsep dan strategi saya bisa masuk gitu loh, Pak.
Oke, oke. Jadi terus ini sistem yang ada di Boboko ini seperti apa? Karena kalau di luaran sana mungkin kita sudah dengar semua ya. Karena ini unik, Boboko ini usia 35 ke atas. Betul. Nah, tentunya ini ada sebuah sistem di organisasi ini yang bisa mengelola dengan rentang usia yang sedemikian luar biasa. Betul. Seperti apa di Boboko nih, Kang Yuki? Ya, kalau di Boboko sendiri yang pertama adalah kita yang tentunya harus perbanyak silaturahmi ya. Oh, siap. Perbanyak silaturahmi dari tadi yang dibilang bahwa kopdar. Dari kopdar, terus ada juga yang di luar agenda kopdar, kita nongkrong di sekretariat, kita duduk bersama hati ke hati, silaturahmi, dan tentunya dari pusat sendiri memang sudah dijadwalkan 2 minggu sekali ini kita pengurus internal pusat ini ada meeting lah. Jadi meeting melalui Zoom karena kesibukan tadi, Bang. Jadi kesibukan beberapa pengurus ada yang kerja di luar kota, ada bahkan di luar negeri. Jadi tanpa ada jarak, walaupun ada jarak, tapi kita tetap ada komunikasi. Dan yang kedua adalah komunikasi pusat dengan distrik, dan itu dilakukan setiap 3 minggu sekali. Jadi 2 minggu dengan pengurus internal pusat, di 3 minggunya kita dengan pengurus distrik. Jadi apa saja yang diperlukan oleh distrik-distrik tentunya, terutama yang di daerah terutama yang di daerah, apa yang bisa dibantu sama pusat. Nanti kita support dan syukur alhamdulillah teman-teman mungkin yang tadi dibilang Abah bahwa pemikirannya sudah dewasa umur 35 tahun cekasar nama tenyusahkeun lah Bah. Gitu Bah. Betul. Oke. Ini luar biasa. Nah, tentunya kan ada alur dari keanggotaan ini ya ke Kang Yuki. Ini seperti apa dari mulai anggota kemudian ke Korwil tadi? Karena yang Abah tahu di sebuah organisasi lekat dengan yang namanya hierarki. Betul. Ya, jadi tidak ada yang namanya direct atau mungkin kalau di bola itu ada umpan lambung. Betul. Ya, kalau umpannya sudah di lambung tapi ingin disambut kan masalah nih. Betul. Nah, seperti apa ini alur keanggotaan di Boboko itu sendiri, Kang Yuki? Ya, kalau dari Boboko sendiri sih terus terang kita ini adalah sebuah komunitas atau paguyuban supporter ya, yang lebih dinamis lah, yang lebih dinamis. Kalau dibilang hierarki memang ada dari member ke Korwil, nanti dari Korwil ke distrik, dari distrik ke pusat. Namun demikian seiring waktu berjalan, kalau ada sesuatu hal yang ibaratnya tidak bisa ditunggu, dan itu pun urgent gitu, itu tidak masalah. Beberapa kali kita juga ada inisiatif dari member, dari Korwil yang ingin secepatnya membantu teman kita yang pada saat itu kecelakaan, pengen secepatnya, oke nggak masalah karena tidak bisa ditunggu gitu, itu urgent gitu. Jadi kalau kita sih lebih dinamis lah, lebih fleksibel lah. Betul. Jadi tidak kaku ya? Tidak kaku. Jadi paguyuban kita ini, paguyuban Boboko ini lebih ke ibaratnya banyaknya di sosial sebenarnya, Pak. Jadi kalau kita berbicara hierarki seperti itu, tentunya kita lebih fleksibel lah, atau lebih dinamis lah. Tidak harus sesuai dengan rule gitu seperti itu. Lebih santai aja, lebih enjoy aja gitu, Pak. Dan mungkin ini berkaitan erat dengan yang tadi Kang Yuki sampaikan tentang sili asah, sili asih, dan sili asuhnya mungkin ya. Betul. Oke, dan memang Abah lihat Boboko ini kental dengan kekeluargaan. Ya. Jadi pemirsa di rumah ya, Boboko ini memang bukan hanya sebuah komunitas, tetapi ada sebuah aura ya secara chemistry, yaitu kekeluargaan. Betul. Oke. Ada pertanyaan satu lagi ini buat Kang Yuki. Seberapa dekat Kang Yuki dengan para anggota Boboko ini? Ya, syukur alhamdulillah yang tadi sempat Abah bilang bahwa setiap minggu bahkan mungkin setiap hari saya hadir di acara-acara Boboko, karena Boboko ini sekarang lagi viral, bisa dibilang viral, lagi heboh. Kehadiran saya sangat dibutuhkan sama mereka. Nah, syukur alhamdulillah ya saya masih diberi kesehatan sehingga saya bisa berkumpul dengan teman-teman, dengan member. Saya ingin mendengar secara langsung masukan, ide-idenya seperti apa. Karena ini pun
untuk ngebangun Boboko ini ke depannya. Tanpa ada masukan, tanpa ada ide, itu juga mustahil ya. Betul. Karena kita juga di pusat ada keterbatasan gitu. Nah, kita merangkul dari bawah gitu, Bang. Jadi hampir setiap hari saya baik di telepon maupun di secara langsung kita sering diskusi gitu, Bang. Diskusi ngobrol seperti itu. Oke, baik. Ini luar biasa ya. Jadi Boboko ini bukan hanya sebatas komunitas, bukan hanya sebuah paguyuban ya, tetapi di tangan dinginnya seorang Kang Yuki ini bisa diolah, kemudian ditata, diatur menjadi sebuah mungkin lebih kental kekeluargaannya. Iya, betul. Ya, karena stadion, ya sudah itu stadion. Tapi kalau sudah bicara kebersamaan, nah ini, jangan kemana-mana, tetap bersama PJ TV. Kita lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan lebih luar biasa.